lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi, seleksi kondisi, dan operator relasi dan operator logika. Baik, kita mulai saja. Untuk mengenai materi seleksi kondisi adalah pernyataan yang mengizinkan user untuk memilih dan mengakses blok kode secara spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Nah, untuk struktur kontrol pemilihan atau seleksi kondisi ada dua jenis, yaitu if dan switch. Nah, ini merupakan contoh kasus di mana jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Nah, pernyataan di atas itu ada dua kemungkinan, yaitu kita akan membawa payung kalau hari ini hujan, atau kondisi keduanya kemungkinan bahwa kita tidak membawa payung karena hari ini tidak hujan. Ini contoh. Nah, kita mulai masuk ke seleksi kondisi yang if. Jadi untuk format if di Java adalah kita tulis if, huruf kecil semua, dalam kurung, kondisinya. Kemudian ditutup kurung kurawal, dan pernyataannya. Pernyataan jika kondisi tersebut bernilai benar. Ditaruh di pernyataannya, kemudian kurung tutup. Nah, ini contoh petikan coding. Dibuat kondisi apabila umurnya di atas 17 tahun, maka kita akan mencetak tulisan dia dewasa. Maka saya akan membuat dulu variabel umur. Saya pakai tipe data integer karena umur itu bilangannya bulat. Jadi saya buat integer umur 18. If umur lebih dari 17, maka saya akan mencetak tulisan dewasa. Ini contoh. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan kondisi? Kondisi itu adalah hal yang harus dipenuhi agar suatu pernyataan bisa dieksekusi. Maka kita akan membuat nilainya ada yang benar dan salah. Nah, benar itu di dalam kurung kurawal. Kalau salah itu berarti kita pakai else. Else adalah untuk pernyataan yang salah. Nah, di sini operator relasi. Operator relasi itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dan menentukan hubungan antara nilai tersebut. Hasil dari relasi tersebut adalah nilai yang bernilai true atau false. Oke, tadi kalau kalian lihat di contoh sebelumnya yang tadi, umur lebih dari 17, maka ada dua operatornya. Jadi operator satu adalah umur lebih dari 17. Nah, untuk lebih besar pakai simbol seperti ini, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, untuk membandingkan sesuatu pakai sama dengannya dua kali ya. Jadi sama dengan dua kali kalau mau membandingkan nilai. Kemudian jika tidak sama dengan, jadi tanda seru sama dengan. Ini contohnya. Nah, kita buat contoh. Misalnya ini latihan soal. Buatlah program Java yang akan mengecek angka yang diinputkan. Jika yang diinputkan adalah angka 2, maka tampilkan tulisan Anda benar. Jika salah, selain angka 2 berarti salah ya, maka tampilkan tulisan Anda salah. Nah, ini saya langsung implementasi di Eclipse-nya saja. Oke, kita buat project baru, file new Java project. Nama projectnya PRJ pertemuan 2. Kalau sudah, pilih finish saja. Kemudian jangan lupa tambahkan Java class. Kalau dia sudah muncul di sini kelasnya, klik aja di situ. Nggak perlu kayak kemarin yang pertemuan sebelumnya kalian other dulu, pilih Java. Ini mau Java class gini. Tapi karena dia sudah muncul di depan, nggak perlu lagi dicari. Oke, kita misalnya contohnya saya buat nama kelasnya latihan ya. Oke, jangan lupa public static void main-nya dicentang, kemudian pilih finish. Nah, untuk biar lebih rapi, yang
komentar saya hapus. Oke, saya buat ini untuk yang latihan pertama. Latihan 1. Dia bilang tadi programnya akan menerima input angka. Angkanya adalah angka 2. Berarti saya akan mendefinisikan tipe datanya yang cocok adalah integer. Jika angkanya adalah 2, maka cetak tulisan Anda benar. Berarti saya pakai if angka karena mau membandingkan sesuatu sama dengan 2. Jadi sama dengannya harus 2 kali. Ya, jika angka adalah 2, maka saya cetak, jadi pakai sisu, kontrol spasi, buat Anda benar. Ini adalah kondisi dia nilainya true. Tapi kalau dia salah, kondisi salahnya selain angka 2 berarti dia else. Else-nya saya buat sisu, Anda salah. Nih. Oke, saya coba jalanin. Di sini pilih Java Application, oke. Nanti tulisan Anda benar, karena saya input 2. Tapi kalau saya ganti misalnya 3 apakah dia sama dengan 2? Bukan ya, salah ya. Maka dia akan mencetak tulisan Anda salah. Jawabannya Anda salah. Nah, ini contoh penerapan if dan else. Jadi, if di dalam if adalah statement yang benar, dan else itu statement yang salah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan buat pernyataan if, else, if. Ya, if, else itu digunakan apabila kondisinya mempunyai beberapa kemungkinan yang terjadi. Dan setiap kemungkinan punya hasil yang berbeda. Jadi kita pakai if else ini. Dari beberapa kemungkinan hanya ada satu kemungkinan yang akan diproses untuk memenuhi kondisi tertentu. Jadi nanti if ya, atau kita bilang nested if, itu nanti codingnya gini. Jadi if kondisi yang pertama kalau benar eksekusi yang di dalam ini. Bisa pernyataannya hanya satu atau pernyataannya lebih dari satu. Kalau tadi dicontoh pernyataannya hanya satu. Kemudian dalam tutup kurung else if. Ini berarti ada kondisi yang kedua. Kemudian pernyataannya. Nah, di sini boleh ditambahkan else kalau misalnya ada kondisi lainnya atau kalau tidak ada cuma if, else if aja boleh. Nah, kemudian ada lagi yang if, kemudian if, else, if. Apa bedanya? Kalau if itu nanti semuanya dieksekusi. Jadi dari sekian kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Jadi if ini diexecute, kemudian if lagi diexecute. Nah, kalau if, else, if, dia execute dulu yang if. Kalau benar, ya sudah langsung pernyataan itu dicetak. Dia tidak akan ke else if. Nah, bedanya kalau if ini tadi, kalau dia sudah ketemu cetak, tapi dia akan cek lagi yang ke if-nya itu. Ya, nih. Oke, nih. Bila hasil evaluasi kondisi adalah true, maka blok pernyataan sesudah if dicek lagi. Jika salah, maka blok pernyataan sesudah else yang dieksekusi. Ya, itu tadi. Jadi kalau dia if, maka yang di dalam if yang dieksekusi, tapi kalau dia salah, maka dia yang di dalam else yang dieksekusi. Ini contohnya. Nah, sekarang if dan operator logika. Jadi tadi operator relasi ya, ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, terus sama dengan operator pembanding sama tidak sama dengan ya. Oke. Nah, operator logika itu kalau dia pengkondisian minimal harus mempunyai satu syarat kondisi yang terpenuhi. Nah, kita lihat di operator logika itu rumus format penulisannya. Jadi ada if, ini i-nya kecil ya. Kondisi 1, operator logikanya apa? Kondisi 2, baru blok pernyataan jika kondisi tersebut memenuhi. Oke, ini contoh soalnya. Jika nilai saya di antara ya,
80 dan 100, maka grade saya A. Kalau tidak B. Kalau di antara berarti paling kecilnya 80, paling besarnya 100. Oke, saya langsung kasih contoh di sini aja. Oke, ini untuk yang latihan 2. Oke, tadi dibilang nilai, jika nilai saya lebih dari di antara ya, di antara berarti dia lebih dari 80 dan nilainya lebih kecil dari 100. Maka dia minta siswa cetak dia adalah grade A. Selain itu, dia cetak grade B. Oke. Nah, di sini ada error, lampunya merah. Merah berarti ada error. Error kenapa? Karena kita belum definisikan nilainya, variabel nilai. Jadi saya buat dulu integer nilai. Misal saya mau buat dia 90 dulu. Oke, dicek 90 apakah ada di antara 80 dan 100? Iya, benar. Maka dicetak nilainya adalah grade A. Tapi kalau saya buat dia 70, maka memenuhi enggak kondisi yang pertama? Enggak. Jadi dia akan cetak grade B. Nih ya jawabannya. Oke, ini contoh penerapan operator logika. Kita lanjut dulu. Jadi operator logika memiliki satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Jadi tolong diingat kalau nilai boolean itu hasilnya true atau false. Oke, nah operator logika tadi simbolnya dan 2 kali ya, atau kita bilang dia and bacanya nanti. And terpenuhi jika hasilnya true jika kondisi pertama dan kondisi kedua bernilai benar. Jadi kalau nilainya tadi 90, nilainya lebih dari 80 enggak? Benar. Terus 90 nilainya lebih kecil dari 100? Benar. Maka hasilnya nanti tercetak true. Tapi kalau pakai and, jika ada salah satu kondisi yang salah, maka hasilnya salah. Itu ya. Kemudian ada or, dilambangi dengan garis lurus 2 kali. Or itu jika ada yang benar, benar. Nih ya, jika ada yang true, maka hasilnya true. Jika ada yang true, nih. Tapi kalau false, false, false. Kemudian not itu negasi atau kita bilang dia kebalikan dari nilai yang benar. Jadi dia kalau not true, hasilnya false. Not false artinya true, kebalikan. Kemudian SOR adalah jika kedua kondisi bernilai tidak sama. Jadi kalau dia tidak sama, false, 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 true, true, false. Jadi harus yang berbeda, true, false, false, true, hasilnya true. Dilambangkan dengan simbol pangkat ini ya. Oke, nah ini ada materi baru, materi lanjut tentang input dan output. Jadi, kalau selama ini kita mau menginput data, itu semua kita simpan di variabel langsung didefinisikan nilainya. Jadi, contoh nih, saya mendefinisikan nilainya adalah 70. Saya mendefinisikan angkanya adalah 3. Ini selalu didefinisikan di variabelnya. Nah, kita bisa menginput angka yang mau kita input itu langsung dari Eclipse-nya. Oke, jadi kita butuh yang namanya input output. Sebelum untuk menginput output ini kita butuh library namanya adalah import Java IO. IO itu input output titik bintang. Bintang itu artinya semua kelas yang dibutuhkan nanti akan langsung bisa dimasukkan di situ. Oke, kita langsung contoh saja. Nanti sambil lihat materinya. Biar berbeda, saya tambahkan kelas baru. New class. Namanya saya buat input output. Oke, jangan lupa public static dicentang. Ini.
Oke, saya hapus komentarnya biar lebih rapi. Tadi diingat kita harus pertama kali import library-nya. Jadi ingetin import java.io bintang. Nih ya, dia kasih suggest-nya apa yang mau diketik. Kalau sudah diklik 2 kali saja. Kemudian langkah berikutnya diminta kalian membuat throws IO exception. Throws itu digunakan untuk melempar pesan kesalahan, jadi bisa dicetak hasil kesalahannya apa. Jadi ini langkah cepatnya kalian ketik th, ya di setelah arguments ini ketik th, kontrol spasi. Oke, jadi langsung keluar kata throws. Ingat ya, th, kontrol spasi, kemudian ketik io, huruf besar semua, io, ya, kontrol spasi. Nah, pilih yang io exception. Oke, kalau sudah enter ke bawah. Jadi ini untuk mencetak pesan kesalahannya. Kalau sudah, sekarang ke input stream reader. Nah, jadi input stream reader ini adalah sebuah objek di mana dia nanti akan membaca, ada system.in-nya adalah kelas Java membaca input dari keyboardnya. Ya, jadi nanti dia akan masukin datanya dulu yang kita ketik di keyboard ke dalam ke dalam objek yang namanya reader. Jadi kita ketik dulu, cara ketiknya I besar, ketik input, kontrol spasi, cari yang input stream reader. Ini ya, muncul ya. Klik 2 kali. Kemudian ketik objeknya namanya reader sama dengan new. Ketik input lagi huruf besar I-nya. Input, kontrol, spasi. Muncul di atas. Dalam kurung. Sistem, ingat sistem dan string S-nya besar ya. System.in. Oke, jadi ini kita buat objek di mana nanti kelasnya akan menerima inputan data dari keyboard. Kemudian kita butuh yang namanya buffer reader. Nih, buffer reader ini adalah membungkus input stream tadi ke tempat penampungan sementara yang namanya BR. Kita kasih nama objeknya adalah BR. Jadi ketik buffer, ya, kontrol spasi, cari yang buffer reader, klik 2 kali. Nanti kita namain objeknya adalah BR sama dengan new, ketik buffer lagi, kontrol spasi, reader. Oke, dalam kurung reader. Jadi ini nanti kita akan simpan semua yang di input tadi ke dalam BR. Itu dulu ya. Oke, selanjutnya ini tadi. Jadi sebenarnya kalau bintang tadi, import Java IO titik bintang yang kita tidak buat, itu sebenarnya nanti terketiknya adalah buffer reader, input stream reader, dan IO titik bintang. Ya, nih. Kalau misalnya ini saya hapus, nanti yang 3 ini merah. Nah, kalau merah, saya klik lampunya. Import. Klik lagi lampunya. Import. Klik lagi lampunya. Import. Di atas. Nih. Tapi, biar lebih mudah, jadi ada 3. Biar lebih mudah, kita ganti bintang saja. Itu ya. Biar lebih mudah. Jadi ketika kalau mau input output, langsung buat aja import Java IO titik bintang. Tuh. Oke, selanjutnya ini pesan kesalahannya tadi. Nah, kita latihan dulu. Kalian diminta buatlah sebuah program Java menerima input dari user berupa angka dan mengecek apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Oke, berarti saya butuh variabel angka. Angka ingat dia bilangan bulat jadi integer. Kita definisikan bahwa angkanya nilainya 0 dulu. Nah, dia minta input angka. Berarti saya buat siswa dulu. Masukkan angka. Oke, supaya nanti dia satu baris yang diketik, print aja. Jangan lupa BR
angka, kita akan tampung datanya di angka adalah karena dia tipenya integer, butuh di parsing. Tolong diingat bahwa yang di-input di keyboard adalah tipe data string. Ya, jadi hanya tipe data string yang diterima, sedangkan angka ini adalah tipe data integer, maka dia butuh parsing. Jadi ketik kata integer, kontrol spasi aja, integer, titik, parse integer. Ya, jadi kalau kalian lihat dia butuh string, pr, titik, read line. Oke, sekarang dibuat, kalau dia bilangan genap, cetak bilangan genap, kalau dia ganjil, cetak bilangan ganjil. Sekarang kita harus tahu dulu bilangan genap itu apa, bilangan ganjil itu apa. Jadi contoh bilangan genap, angka 2, angka 4, angka 6. Kalau ganjil berarti 1, 3, 5 ya. Oke, berarti saya akan tahu angka itu adalah bilangan yang dibagi 2, sisanya habis 0. Ini adalah bilangan genap. Nih, saya boleh tambahin aja biar lebih ini ya. Jadi saya buat angka, nanti angkanya adalah, oke, kalau dia bukan, berarti saya cetak lagi, angkanya adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, saya input 4. Keluar angka 4 adalah bilangan genap. Ya, benar ya. Sekarang saya input lagi, kalau dia 5, maka angka 5 adalah bilangan ganjil. Benar. Kalau 0, 0 adalah bilangan genap. Benar nggak 0 bilangan genap? Bukan. Jadi 0 adalah bilangan 0. Nah, kalau begitu saya butuh kondisi lagi. Kalau else, nggak boleh 2 kali else, berarti kita butuh else if. Saya tambahin di atas sini. Saya cek dulu yang pertama. Kalau angkanya adalah 0. Nih ya. Maka saya akan cetak angka 0 adalah bilangan 0. Jadi cek yang pertama kali angka 0-nya dulu. Jadi kalau saya cek 2, bilangan genap, cek lagi 5, bilangan ganjil, dan 0, bilangan 0. Oke, ini contoh untuk soal latihan 1. Kita lanjut berikutnya. Buatlah sebuah program Java menerima input lagi berupa bilangan bulat, mengecek bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Berarti saya tetap di sini ya, di angka. Berarti buat lagi kondisi di sini bilangannya. Nah, sekarang kita cek dulu yang 0 berarti sama dengan 0 ya. Kalau dia positif itu bagaimana rumusnya? Kalau dia negatif itu bagaimana rumusnya? Oke, kalau positif berarti dia lebih dari 0. Kalau dia negatif, pakai if aja ya. If angka kurang dari 0, maka dia negatif. Nih. Oke, kita cek dulu di sini. Saya cek minus 10. Minus 10 adalah bilangan genap, tapi di minus 10 adalah bilangan negatif. Oke, saya cek lagi misalnya 7. 8 aja. 8 bilangan genap dan dia adalah bilangan positif. Ini soal 1 dan soal 2 ya. Oke. Berikutnya, buatlah sebuah program Java menerima input berupa 2 buah bilangan dari user. Berarti kita input lagi ya. Bilangan pertama lebih besar sama dengan bilangan kedua, maka tampilkan hasil pengurangan 2 bilangan tersebut.
Tapi kalau bukan, tampilkan hasil penjumlahan dua bilangan tersebut. Oke, ini boleh kita komen dulu saja yang ini. Komen sekali banyak ya. Jadi bikin slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, tolong diingat ya bahwa nanti di setiap akhir itu ada dua kurung kurawal, dua tutup kurung kurawal. Ini nggak boleh hilang. Jadi kalau kalian ingat setiap kali ketik program ada ini, dia nggak boleh. Pokoknya sisanya cuma dua. Jangan satu, kalau satu error pasti. Oke. Oh iya, jangan lupa absen di spon ya. Kata kunci untuk absennya, passwordnya adalah input output. Huruf kecil semua ya. Jadi jangan lupa absen. Kata kunci hari ini adalah input output. Oke, sekarang kita kerjain dulu. Tadi diminta adalah dua buah bilangan. A, saya pakai A dan B. Saya buat siswa dulu. Oke, masukkan bilangan pertama. Oke, jangan lupa ditampung dulu di A, karena dia integer, di parse. Oke, ketik parse integer, br titik readline. Oke, ini saya enter dulu biar naik ke atas. Kemudian, bilangan yang kedua, saya input di B. Tadi soalnya, jika bilangan A, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, hasil pengurangannya. Bikin ke kondisi ya. Jika A lebih besar dari B, maka tampilkan pengurangannya. Siswa A min B sama dengan, langsung aja ya, plus A min B. Kalau bukan, dia minta tampilkan hasil penjumlahannya. Tinggal diganti plus A plus B. Nih. Kita coba. Bilangan ke 1, 7. Bilangan ini 2, maka pengurangan. Benar ya? Kalau dia bilangan pertama 1, bilangan kedua 2, tambah. Oke, ini hasilnya. Nah, berikutnya untuk selanjutnya, oke, yang ini kita skip dulu. Sekarang kita masuk ke switch. Switch itu adalah kondisi sama dengan if, cuman bedanya switch dia tidak bisa untuk tipe data string. Jadi tolong diingetin. Double juga nggak bisa. Jadi dia hanya bisa untuk karakter dan tipe data untuk bilangan bulat, yaitu integer. Nah, switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Nah, pada pernyataan switch ungkapan berupa variabel. Kita contoh ya. Jadi ini misal kita punya bulan. Bulan itu kan dari bulan 1 sampai bulan 12. Jadi Januari sampai Desember. Kita buat switch bulan. Jadi case 1 cetak break. Break ini stop supaya dia tidak melanjutkan untuk mengecek ke case berikutnya. Supaya programnya lebih ringan. Kalau dia mengecek ke berikutnya berarti kan banyak yang harus dicek. Nah, di sini default itu adalah pengganti else di if. Default itu adalah jika kondisi yang salah, maka cetak salah kode bulan. Oke, saya langsung kasih contoh aja. Buatlah sebuah program Java menerima input dari user berupa kode barang. Maka program akan menampilkan nama barang dan harga. Oke, kita langsung contoh di Eclipse-nya. Supaya agak sedikit berbeda, saya buat di kelas baru. Nama kelasnya switch. Oke, saya finish. Nah, untuk yang input outputnya kalian boleh copy yang di sini. Jadi kalian boleh copy dari sini sampai sini. Nih. Oke, masukin di
nih ya. Jadi dia langsung otomatis terimport sendiri nih ya. Oke, kalau kalian lihat tadi dia minta buat input kode barangnya A, B, C. Berarti satu karakter, berarti kita pakai char ya. Kita pakai char kode barang sama dengan petik-petik aja. Kita anggap dia nggak ada isi. Char kode barang. Oke. Kemudian dia bilang input dulu. Jadi siswa masukkan kode barang, kita input. Nah, karena dia char, kan ingat ya, kalau yang diinput di keyboard cuma bisa tipe data string. Berarti kita kondisikan kode barang adalah br.readline titik char add 0. Char add itu artinya 0 itu posisi kalau misalnya contoh saya mau input angka mau input kode barang B001, nah dia ambil indeks yang ke 0 ya, artinya maksudnya yang satu karakter itu, maka kita pakai char add 0. Oke, kita buat kondisi di sini pakai switch kode barang, kontrol spasi aja ya. Oke, kalau dia A, buku sidu 1 lusin 15.000 buat ya. Jadi saya buat case A. Oke, saya butuh nama barang. Berarti saya buat di sini string nama barang sama butuh integer harga nanti. Oke, buat dulu nama barang, kontrol spasi. Kalau string diketik 2. Oke. Harganya adalah 15.000. Jangan lupa di break. Kalau sudah, bikin lagi case B. Oke, saya lupa harus dipetik 1. Kalau nggak dipetik dianggap dia integer ya. Oke. B itu adalah pena pilot 1 kotak 18.000. Oke, B. Kemudian berikutnya case C. C itu adalah penggaris plastik 5.000. Oke. Di sini boleh tambahin else-nya. Else-nya itu kita pakai default. Jadi kalau dia salah, saya kasih harganya 0, kode barang salah. Nih ya. Jadi saya switch kode barangnya A, kusidu, harga 15.000, B, pena pilot 15.000, C, penggaris plastik 5.000, defaultnya ini. Nah, sekarang kita mau cetak hasilnya. Jadi saya tinggal cetak nama barang. Boleh pakai slash tab lagi ya. Oke. Adalah nama barang. Kemudian harganya. Harga Oke, kita coba jalanin. Saya mau input yang C dulu. Saya mau input C. Harus sama ya, kalau dia besar, besar semua. Kalau kecil, kecil. Nih, nanti keluar penggaris plastik 5.000. Sekarang kalau dia B, pena pilot. Kalau dia A, buku sidu. Benar ya? Kalau dia E, berarti salah ya. Panggil default, kode barang salah.
Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan ditonton dulu. Kemudian ada latihan 2 soal, silakan dikerjakan. Terima kasih.